Bismillah. Waqala dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, Nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya'i. Satu orang nabi itu lebih utama dari seluruh para wali Allah. Maqamun nubuwati, derajat kenabian, a'la maqamin, itu lebih tinggi derajatnya, min alfi waliyin, dari 1000 wali. Yakni artinya alfi sayyidina aliyin, 1000 sayyidina Ali. Umpama ada orang seperti Sayyiduna Ali 1000 atau bahkan lebih daripada itu, maka derajat kenabian jauh lebih tinggi dari itu semua. Wa alfi Abi Bakrin, 1000 Abu Bakar. Wa alfi Umar, 1000 Umar. Wa alfi Utsman, 1000 Utsman. La yalhaquna, tidak akan meraih oleh mereka, tidak akan mendapati oleh mereka nabiyyan wahidan, akan derajat satu orang nabi sekalipun. Wali Allah dari umat Rasulullah ini yang paling tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih tinggi darinya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Lalu Umar, lalu Utsman, kemudian Ali. Para wali yang datang sesudah mereka, misalkan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, misalkan Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, misalkan seperti Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, itu jauh di bawah Abu Bakar, di bawah Umar, di bawah Utsman, di bawah Ali. Derajat Nabi Allah, derajat kenabian, tidak dapat disamakan dan tidak boleh disejajarkan dengan kewalian. Jadi sebanyak apapun jumlah para wali Allah, itu semua di bawah derajat kenabian. Satu orang nabi Allah jauh lebih tinggi derajatnya dibanding seluruh para wali Allah. An-nubuwwatu mauhibah, kenabian itu adalah pemberian atau karunia dari Allah. Artinya Allah memilih orang-orang yang dikehendaki olehnya untuk diangkat menjadi nabinya. Adapun kewalian disebutnya oleh para ulama muktasabah. Al-wilayatu muktasabah, kewalian itu diusahakan. Artinya derajat kewalian itu terbuka bagi siapapun. Setiap orang muslim punya kesempatan untuk dapat meraih derajat al-wilayah, semuanya. Mengapa? Itu dia, al-wilayatu muktasabah. Kewalian itu dengan usaha, diupayakan seseorang bertakwa kepada Allah, mengerjakan kewajiban, meninggalkan barang yang haram, memperbanyak perkara-perkara sunnah, serta istiqamah di dalamnya, jadilah dia wali Allah. Jadi wali Allah itu gitu definisinya.
mudah. Yaitu apa? Al-waliyyu huwal mustaqimu bi ta'atillah. Seorang wali itu adalah seorang yang istiqamah dalam taat kepada Allah, dalam kesalehan-kesalehan, dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, derajat kenabian tidak dapat diraih dengan memperbanyak ibadah sebanyak apapun, tidak akan meraih derajat kenabian. Setinggi apapun, sebanyak apapun ibadah, kesalehan, ketaatan kerjakan oleh seorang, tidak akan sampai kepada kenabian. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, walam takun nubuwatun muktasabah, dan tidaklah kenabian itu diusahakan. Walau raqa, sekalipun naik seseorang, fil khairi artinya meningkat tinggi, fil khairi dalam kebaikan, a'la aqabah paling tingginya tingkat kesulitan. Aqabah, tingkatan-tingkatan kesulitan dia jalani itu semua, tidak akan dapat meraih derajat kenabian. Bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Bal dzaka, tetapi demikian itu, an-nubuwah fadlullah, itu karunia Allah, yu'tihi, memberikan oleh Allah akan itu fadl, liman, bagi orang, yasha'u, yang dikehendaki oleh Allah, jallallahu wahibul minan, maha agung dia Allah, maha pemberi segala karunia. Lam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah, bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jannallahu wahibul minan. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-anbiya'u, seluruh para nabi, bermula seluruh para nabi, jami'una, itu menghimpun oleh mereka, li'awsafil kamali, bagi segala sifat-sifat kesempurnaan. Yang dimaksud pada makhluk, tentu sifat kamal di sini pada hak makhluk. Mereka tentu para nabi Allah, bukan sifat kamal pada hak Allah, karena sifat Allah tidak ada keserupaan baginya dengan apapun, dengan siapapun. Jami'una, menghimpun oleh mereka para nabi, li awsafil kamali, bagi sifat-sifat kesempurnaan, minar riqqati, dari lemah lembut, walinil janibi, dan sayang kepada sesama, waddu'ubi, dan usaha, ala sa'i, di atas berjalan, fi musalihin nasi, dalam maslahat-maslahat orang banyak. Para nabi begitu. Rasulullah misalkan di dalam Al-Quran disifati oleh Allah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Rasulullah itu menyayangi umatnya jauh lebih dari kesayangan seorang ayah bagi anaknya.
lebih daripada kasih sayang ibu terhadap anaknya. Harisun alaikum, ya. Bil mu'minina, dengan orang-orang mukmin, rauf, lemah lembut, rahim, kasih sayang, penyayang. Masya Allah. Sempurna akhlak para nabi itu. Rasulullah kalau menyangkut dirinya pribadi, apabila dibantah oleh orang lain, maka Rasulullah tidak akan menimpali. Idza khusima lam yujawib. Kalau dibantah Rasulullah diam. Kalau menyangkut apa? Pribadinya. Coba kalau kita, wah, dibantah, bantah lagi. Disakitin, sakitin lagi. Ditempeleng, tempeleng lagi. Masya Allah. Itulah sifat para nabi Allah. Mereka apa? Sangat menginginkan kebaikan bagi manusia ini, bagi orang banyak. Masya Allah. Dan itulah pula yang dipraktikkan oleh para wali Allah. Para wali Allah itu mereka mengikuti Rasulullah dalam akhlak-akhlak mereka, dalam perbuatan mereka, dalam perkataan mereka, dalam pergaulan mereka. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum, hendaklah atas kalian, bittiba'i adatis sadati, hendaklah atas kalian dengan mengikuti adatis sadat, adat kebiasaan orang-orang terkemuka. As-sadat, ya seperti para nabi, para wali Allah. Hendaklah kalian mengikuti apa yang menjadi adat kebiasaan orang-orang terkemuka, orang-orang soleh. As-sadat, yang dimaksud as-sadat, hum, mereka, as-sadat al-anbiya'u wal-awliya, yaitu para nabi dan para wali. Nah, ikuti mereka. Alaikum bittiba'i adatis sadat. Masya Allah. Al-Quran menetapkan dengan tegas bahwa Rasulullah itu apa? Qudwah, uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, ikutin siapa? Tuh, dalam perbuatan kita, perkataan kita, akhlak kita. Bagaimana mengikutinya? Yaitu tertuang dalam kitab-kitab para ulama kita. Misalkan yang dituangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, akhlak-akhlak Rasulullah, dalam Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar, dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Itu kitab hadis yang kita kaji setiap subuh. Itulah akhlak Rasulullah. Nah, jadi mengikuti Rasulullah, itulah ajaran-ajaran yang tertuang dalam hadis-hadisnya. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, nahnu, kita, al-matlubu, yang dituntut minna, dari kita,
Dituntut, artinya diperintah dalam agama ini, an naqtadiya, untuk mengikuti oleh kita, bil anbiya'i, dengan para nabi, wal awliya'i, dan para wali Allah. Siratuhum, sirah mereka, perjalanan hidup mereka, atau perilaku mereka. Boleh, sirah itu dalam makna perilaku. Hiya, bermula dia, siratuhum khairus siyari, itu terbaik akhlak atau perilaku. Kama qala ba'duhum, sebagaimana telah berkata oleh sebagian mereka ulama, adatus sadat sadatul adat. Masya Allah. Apa maknanya nih? Ini kalimat syarat dengan makna, penuh dengan nilai-nilai dan makna yang sangat agung. Mengatakan apa? Adatus sadat, adat kebiasaan para pemuka, orang-orang terkemuka, yaitu tadi para nabi dan para wali Allah. Sadatul adat, itu adalah kebiasaan yang paling mulia, paling agung. Atau akhlak atau perilaku yang paling mulia, paling agung. Perbuatan atau perilaku para nabi, para wali Allah itulah terbaik segala akhlak, tertinggi akhlak, termulia akhlak. Adatus sadat sadatul adat. Al-anbiya'u, bermula para nabi, hum mereka, sadatul khalqi, adalah para pemimpin makhluk. As-sadat, sayyid. Kalau kata sayyid itu kan paham. Artinya sayyid itu khadimul qaum, atau pemimpin suatu kaum. Pemimpin para makhluk. Para nabi itu adalah pemimpin makhluk. Summa ba'dahum, kemudian setelah mereka al-anbiya, awliya Allah, yaitu para wali Allah. Haulai, mereka semua, al-anbiya wal awliya, sadatul khalqi, adalah pemimpin para makhluk. Fa'adatul anbiya'i, maka perilaku-perilaku atau adat-adat kebiasaan atau perilaku-perilaku para nabi, hiya, dialah, sadatul adat, adalah paling mulia segala kebiasaan, paling mulia segala perilaku. Kadzalika, demikian pula, al-awliya'u, para wali Allah, adatuhum, adat kebiasaan mereka, khairul adat, adalah terbaik segala adat kebiasaan, segala akhlak, segala perilaku. Nah, ikutilah mereka. Fal aqilu, maka seorang yang berakal, yaqtadi, mengikuti, oleh al-aqil bihim, dengan mereka. Masya Allah. Yang mengikuti mereka, para wali Allah, dalam perilaku mereka, maka berarti dia bagian dari golongan mereka. Begitu. Dari perkumpulan mereka, komunitas mereka. Nah, istilah anak muda begitu, komunitas. Nah, jadi hendaklah kita bergabung dalam komunitas mereka. Jangan ikut-ikutan komunitas nggak jelas. Menghabiskan waktu. Komunitas apa lagi?
Komunitas kagak jelas. Komunitas neger, tahu neger? Kalian neger paham nggak? Neger itu mancing, tarik joran, neger namanya itu. Apa neger? Ya, joran. Joran itu apa namanya? Ya joran itu buat pancingan itu. Begitu disambar ikan ditarik, neger. Itu namanya. Ada komunitasnya itu, komunitas neger mania. Sebaik-baiknya adat kebiasaan, sebaik-baiknya perilaku adalah perilaku orang-orang terbaik. Siapa? Para nabi Allah dan para wali Allah. Masya Allah. Dari pilih kayaknya pergaulan Nasrawi atau Bagel itu. Iya. Dalam hadis mengujang diriwayatkan as-sahibu sahib, teman itu sahib, menarik, menjerumuskan. As-sahibu sahibun. Kalau kita berteman dengan orang yang baik akhlaknya, maka kita akan terjerumus dalam akhlak yang baik. Gitu. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya, maka kita akan sama dengan mereka. Jadi namanya teman itu mewarnai. Nah, gitu. Iya, mewarnai. Orang rajin taat di bulan Ramadan berpuasa, tiba-tiba dia apa? Berkumpul dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Bisa buka tengah jalan dia. Bisa bocor. Bisa bocor puasanya dia. Itu dia as-sahibu sahibun. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan perilaku temannya. Perilaku temannya. Dia berteman sama siapa, maka itulah perilaku orang tersebut. Supri berkumpul dengan komunitas banting kartu. Ya, kartu banting-bantingin. Kartu gaplay yang kecil itu, angkat tinggi, goprak. Main enggak, tapi ngumpul-ngumpul di situ, ngeliatin. Lama-lama jadi main. Nah iya, mesti begitu, itu mesti begitu. Nonton dulu, gimana caranya ini. Lama-lama bisa dia. Iya, kupingnya dijepit, pakai jepitan jemuran. Aneh-aneh aja orang. Kalau enggak apa tuh, mukanya dikasih apaan? Kasih odol. Kasih odol. Kasih pasta gigi udah coret-coret. As-sahibu sahib. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum, hendaklah atas kalian bil iqtida'i, dengan mengikuti bisadati khalqillahi,
dengan orang-orang terkemuka, para makhluk Allah tabaraka wa taala. Wa hum, dan mereka sadat khalqillah, para pemimpin, orang-orang terkemuka makhluk Allah, al-anbiya'u, yaitu para nabi, summal awliya, kemudian para wali. Wal khairu kullul khair, dan segala kebaikan, dan kebaikan dengan segala macam bentuk kebaikan. Wal falah kullul falah, dan keberuntungan dengan segala macam keberuntungan. Fi dzalika, dalam demikian itu, al-iqtida bisadati khalqillah, kebaikan yang mencapai puncaknya, yaitulah dalam mengikuti para nabi atau para wali tersebut. Amma man taraka hadza, adapun orang taraka yang meninggalkan hadza akan ini perkara, wa dhanna, dan menyangka oleh dia, annahu, bahwa dirinya yasilu akan sampai, ilal matlubi, kepada yang dicari, ilal ghayatil quswa, kepada puncak tertinggi, minal khairi, dari kebaikan, was-sa'adati, dan kebahagiaan, bimujarradil iktsari, dengan hanya memperbanyak, min tilawatil qur'ani, dari membaca Al-Qur'an, atau bi iktsaril awradi, dengan memperbanyak wirid. Ka ba'dhin nasi, seperti sebagian orang, alladzina, yang mereka, yaquluna, berkata oleh mereka, nahnu, kami, akhadna, telah mengambil oleh kami, at-tariqatal fulaniyata, akan tarekat fulan, bangga dia. Fa nahnu, maka kami, istaghnaina, cukup oleh kami, takfina, cukup oleh kami, hadhihi, oleh ini perkara, oleh ini tarekat, li akhiratina, bagi akhirat kami. Fanahnu, maka kami, sirna, menjadi oleh kami, su'ada'a, orang-orang bahagia. Summa, kemudian mereka ini, la yuhassinuna khuluqahum, tidak memperbaiki akan akhlak-akhlak mereka. La ya'malun bi akhlaqil anbiya, tidak bekerja atau berbuat oleh mereka, tidak mengamalkan oleh mereka dengan akhlak-akhlak para nabi, wal auliya, dan para wali. Bal yuhlikuna anfusahum, sesungguhnya mereka itu membinasakan, menyesatkan, menghancurkan diri mereka sendiri. Ma'a ahwaihim, bersama kesesatan mereka. Fahaulai, maka sesungguhnya mereka, ahlul halak, adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang binasa. Artinya tersesat, binasa dalam kesesatannya. Nauzubillah. Dan di zaman sekarang model kayak gitu itu banyak, bahkan dari dahulu ada orang yang dia mementingkan halaqah zikir, perkumpulan-perkumpulan yang dibungkus dengan Maulid Nabi, hadrah, tapi mereka tidak belajar ilmu agama, tidak belajar ilmu halal wal haram, tidak mempraktikkan, tidak mengamalkan amalan-amalan atau akhlak-akhlak para nabi, para wali. Itu mereka tidak akan naik derajatnya, tidak akan naik derajatnya. Iya. Kan kalau pada ngumpul hadroh pada semangat itu. Bagian belajar suruh ngaji, oh enggak. Bubar. Bubar. Masya Allah. Ya tentu salawat bermanfaat, dibacakan dalam keadaan apapun bermanfaat. Tetapi seseorang itu akan naik derajat takwanya adalah dengan mengikuti para nabi. Dan diantara yang paling pokok dalam mengikuti para nabi adalah apa? Belajar ajaran agamanya ini, mempelajari
ilmu yang ada dalam agamanya ini, dalam ajarannya ini. Itulah yang dimaksud dalam hadis Nabi apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah baginya akan kebaikan, maka dia diberi pemahaman dalam ilmu agama. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-anbiya'u, para nabi, min haitsu tabi'atu al-bashariyatu, dari segi tabiat kemanusiaan, min syiddatil bala'i, dari sangat kuatnya bala atau ujian, yusibuhum, yang menimpa akan mereka, ta'allumun, merasa sakit oleh mereka. Mereka juga merasa sakit dengan adanya musibah yang menimpa pada fisik tubuh mereka. Lakin akan tetapi fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, syai'un, terdapat sesuatu, yaj'aluhum, yang menjadikan mereka, yatahammaluna, menanggung atau kuat oleh mereka. Hati mereka senantiasa kuat, dan bahkan hati mereka senantiasa meningkat. Gitu. Tidak ada hati mereka melemah dalam ketaatan, dalam kesalehan, tidak ada. Walaupun adanya musibah yang menimpa pada jasad atau fisik mereka. Tuh gitu. Kalau iman seperti kita ini, atau volume keinginan untuk berbuat baik, turun naik. Turun naik berarti turun dulu baru naik, enggak naik berarti. Di situ aja, turun dulu, naik lagi ke situ lagi. Kalau naik dulu kemudian turun lagi. Berarti di situ juga. Berarti di situ juga bujang. Tapi kalau naik turun, naik dulu dia, tapi turun lagi. Kalau turun naik, turun dulu, kemudian naik. Situ-situ juga. Masya Allah. Syekh Ibrahim Al-Lakhani mengatakan apa? Rujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wa qila la khulfa kadza qad nukila. Volume iman kita naik ketika kita semangat untuk beribadah, ngaji rajin, ibadah rajin. Itu berarti lagi apa? Naik gitu. Kalau lagi malas, yang sunnah-sunnah kagak dikerjain, yang wajib pun ntar belakangan, berarti lagi ngapain itu? Lagi turun volumenya. Itu lagi turun. Para nabi nggak ada begitu. Mereka senantiasa terus naik gitu. Walaupun bala yang mereka hadapi sangat berat, dan bala atau ujian yang ditimpakan terhadap para nabi itu jauh lebih berat dari siapapun. Sabda Rasulullah mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsalu fal amsal. Orang terberat ujiannya adalah para nabi. Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang-orang yang tingkatan di bawahnya sesuai apa? Tingkatan keteguhan dalam memegang ajaran agama. Yubtalal mar'u ala hasabi dinihi.
Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, Al-anbiya'u, para nabi, lahum, bagi mereka, mu'jizatun, mu'jizat, umurun, perkara-perkara, khariqatun, yang menyalahi lil adati, bagi adat kebiasaan. Itu mukjizat namanya. Di tangan para nabi namanya mukjizat. Kalau di tangan para wali namanya karamah. Amrun khariqun lil adat, perkara yang menyalahi adat kebiasaan. Contoh, Isa, Nabi Isa alaihi salam, kana, adalah ia, ahya, menghidupkan oleh Isa mauta, beberapa orang mati, ba'da an dufinu, setelah mereka dikuburkan. Udah dikuburkan, dihidupin lagi. Kalau ulama kayak kiai tahu kan berbeda. Tidak, kalau kiai kan barokah, bahasanya gimana kalau para ulama, para kiai atau barokah? Amrun khariqun, kita berbicara amrun khariqun, perkara yang di luar adat kebiasaan. Kalau di tangan para wali namanya karomah. Iya. Kalau di tangan para nabi namanya apa? Mukjizat. Gitu. Paham Ujang? Saya mah nggak punya amrun khariqun. Oh saya. Iya. Ada di tangan orang mukmin namanya maunah, istilahnya gitu. Kalau Mang Ujang punya apa? Hah? Maunah, nama istri itu ah. Ini berbicara, ini Mang Ujang berbicara perkara yang di luar kebiasaan, di luar adat kebiasaan, perkara yang aneh. Ini contohnya ini dia, Nabi Isa menghidupkan orang mati, namanya mukjizat. Itu udah dikuburin, hidup lagi. Kira-kira kalau ada orang begitu, itu orang yang hidup, yang udah mati, berani nggak ngadepin? Berani nggak? Pri, kamu ngadepinnya berani nggak? Wa kana, dan adalah dia Isa, yubri'ul insana, yubri'u, menyembuhkan al-insana, akan seseorang, alladzi, yang wulida, telah dilahirkan, a'ma, dalam keadaan buta, min duni amaliyatin, dari tanpa operasi. Itu dari tanpa apa? Operasi. Min duni ijra'i amaliyatin, dari tanpa mempraktikan operasi. Yaftahu basarahu, membuka oleh Isa basarahu, akan pandangan itu, al-a'ma, pandangan itu si buta. Masya Allah. Al-kuffaru, orang-orang kafir, alladzina kazzabuhu, yang mereka kazzabuhu, mendustakan oleh mereka akan Isa, al-yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Hal yastati'una, apakah mampu oleh mereka, ayyaf'alu, untuk berbuat oleh mereka, misla dzalika, seperti demikian itu? La yastati'un, tidak mampu oleh mereka. Wa hakadha, dan demikian pula nabiyuna, nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'tahu mu'jizatin, Allah telah memberikan akan Muhammad mu'jizatin, akan beberapa mukjizat, banyak, ribuan bahkan. Dalam beberapa riwayat atau beberapa pernyataan para ulama menyebutkan hampir 3.000 mukjizat yang nampak pada diri Rasulullah di masa hidupnya. Dan sampai sekarang, yang juga mukjizat Rasulullah, bahkan yang terbesarnya
yaitu adalah Al-Quran. Itu bentuk mukjizat Rasulullah, Al-Quran. Lam yastati' tidak mampu al-kuffaru oleh orang-orang kafir ayyatahaddauhu untuk menantangnya, menantang akan Rasulullah. Nah, mukjizat. Al-muhimmu, perkara yang penting, huwa dialah hifzul iman, yaitu melihara iman. Ini nasihat syekh bagi kita. Terpenting bagi kita adalah memelihara iman. Ayyahfazu, artinya hendaklah memelihara oleh seseorang lisanahu. Ayyahfazu artinya hendaklah memelihara lisanahu, akan lidahnya, asyahsu oleh seseorang, oleh setiap orang dari kita, minan nutqi dari berkata-kata, bi ayyi syai'in dengan suatu apapun, fihi yang di dalamnya, an-nutq di dalamnya pembicaraan tersebut, istighfafun merendahkan, billahi atau menghinakan, billahi dengan Allah, au bidinihi atau dengan agamanya Allah, au bi anbiya'ihi atau dengan para nabinya Allah, au malaikatihi atau para malaikatnya Allah. Sebab demikian itu menjatuhkan dalam kekufuran, mengeluarkan seseorang dari Islam. Nauzubillah, nauzubillah. Itu perkara pokok nasihat dari Syekh. Wajib kita memelihara iman kita. Nah, salah satunya yang harus dipelihara dengan baik adalah lidah. Jangan diumbar berkata-kata apapun yang ingin diucapkan, dikeluarkan. Ingin diucapkan, dikeluarkan. Itu hati-hati. Sabda Rasulullah, lidah itu adalah aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi, bahwa dosa yang paling banyak terjadi dari manusia itu berasal dari lidahnya. Sabda Nabi, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, aktsaru khotoya bani Adam min lisanihi. Masya Allah. Adatus sadat, sadatul adat. Adat-adat orang-orang terkemuka adalah akhlak-akhlak tertinggi, tertingginya segala akhlak-akhlak dan kebiasaan. Akhlak orang-orang tertinggi adalah akhlak-akhlak yang paling tinggi. Adat orang-orang terkemuka merupakan adat yang paling mulia. Adat kebiasaan, perilaku orang-orang mulia adalah perilaku yang paling mulia. Qala al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, huwa khairul adat, dialah terbaiknya segala adat kebiasaan, adatus sadat, adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang terkemuka. Makana, apa yang ada, alaihi di atasnya, al-muslimun al-awwalun, orang-orang muslim terdahulu, minar rijali wan nisa'i, dari kaum laki-laki dan perempuan. Tilkal adatu, itulah adat kebiasaan, akhlak-akhlak mereka orang-orang muslim terdahulu, misalkan dari kalangan para sahabat, kalangan tabi'in, orang-orang saleh. Hiyal mustahsanatu, itulah adat yang terbaik, itulah adat yang sangat baik. Ammallati tataghanna, adapun yang tataghanna berdendang, minhu darinya, nisa'u hadzal 'ashri,
oleh kaum perempuan di ini masa, di ini zaman, la khairu fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Adat kebiasaan yang ada di zaman kita sekarang ini, kebiasaan yang timbul belakangan ini, yang bahkan beberapa di antaranya jelas-jelas menyalahi syarak, maka itu adalah adat yang sangat buruk. Nah, kita hendaklah mengikuti apa yang menjadi adat kebiasaan orang-orang terkemuka, orang-orang saleh. Jangan mengikuti tren yang nyata-nyata itu apa? Buruk secara syarak. Kita punya panutan, yaitu para nabi Allah, para wali Allah. Lihat, adatus sadat, sadatul adat. Wallahu a'lam bishawab.